Jadi kalau jadi karyawan PMI harus yang betul-betul PMI-nya ini di hati yang bagaimana? Ya saya PMI, saya bukan PMI yang markas, saya bukan PMI yang UDD. Niatkan dulu kalau memang sudah nggak pengen di sini, hanya setengah hati, lepas aja. Berikan kesempatan ke yang lain. Karena apa? Kalau kesempatan ini buat orang lain begitu penting, sementara Anda tidak begitu ngeh di sini, ya sudah, kasih kesempatan orang lain untuk maju sebagai kalau nggak srek lepasin aja. Iya. Oke, selamat pagi sahabat PMI. Kalau biasanya nih ada pantun, hari ini saya juga mau pantun. Ke Tawangmangu naik sepeda. Capek. Oke, karena saya nggak seperti Mas Barli ya, host sebelumnya yang jago banget pantun. Tapi tetaplah podcastnya PMI itu selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang nggak kalah cakep sama pantun-pantunnya. Hari ini saya kehadiran ibu-ibu cantik banget. Ini tuh kalau saya satu yang saya perhatikan ya, beliau itu kalau berpakaian itu dari from the bottom to the top itu selalu match semuanya. Nggak kayak saya. Hari ini saya pakainya hitam, biru, sepatu saya warnanya pink hari ini ya. Kalau kerekam ini sepatunya warnanya pink. Nah, hari ini kita kehadiran siapa? Langsung aja, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Dea. Terima kasih udah diberi kesempatan menghosin saya, sementara saya masih yang prepare-nya belum selesai nih Mbak. Aduh, kita nggak perlu prepare Bu. Pokoknya yang disiarkan di sini itu jujur apa adanya Bu. Ya, jujur. Alhamdulillah. Ya Bu Eni, kalau di PMI ini sebagai apa Bu? Saya dipercaya bertugas sebagai Kepala Bidang Kepegawaian dan Umum yang di bawah dari divisinya Administrasi dan Keuangan. Gitu. Kepala Kepegawaian dan Umum ya Bu ya. Jadi supporting di 2 unit besar, jadi tidak hanya yang di unit donor darah maupun salah satunya lagi di unit markas. Jadi dua-duanya SDM di 2 unit besar itu jadi supportingnya di tim kita. Gitu. Oke, jadi Bu Eni ini memegang peranan yang sangat vital ya Bu ya. Berarti berarti membahas tentang SDM. Prosesnya kan ada rekrutmen seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau di PMI sendiri Bu, proses rekrutmennya itu seperti apa? Ya, kita dari awal saya jadi staf di sini pun sudah yang terbuka. Jadi memang ada lowongan kerja itu kita masuk di media ya. Kemudian masyarakat bisa lihat nih, kemudian ada tenggat waktu biasanya 1 minggu sampai 10 hari dari masa tayang pertama untuk pelamar masukin lamaran. Nah, setelah itu kita pilah-pilah mana yang sesuai dengan syarat administratif yang diajukan oleh PMI Kota Surakarta, yang tentunya sesuai dengan kompetensinya juga ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh si pelamar. Kemudian setelah seleksi administrasi selesai, masuk ke tahap tes tulis ya. Tes tertulis ini tidak hanya meliputi apa yang menjadi kompetensi dari si pelamar, tapi juga meliputi apa sih PMI secara keseluruhan. Kemudian jadi pelamar ini jadi pengen tahu, buka webnya PMI itu seperti apa, alamatnya di mana, ketuanya PMI Solo siapa dan sebagainya. Karena mau nggak mau jadi harus ngerti, karena kalau cuman tujuannya saya pengen kerja aja, saya nggak mau tahu nih PMI-nya di mana, jalan apa, terus ketuanya siapa, nggak bisa dong ya. Harus tahu secara keseluruhan, karena nantinya juga jadi ujung tombaknya PMI dalam rangka mensosialisasikan apa sih PMI, kegiatannya apa aja, produk knowledge-nya apa aja, kayak gitu. Kemudian setelah tes tulis masuk ke tahap praktek. Nah, praktek ini memang kita sesuaikan dengan kompetensi masing-masing ya. Contoh aja nih, kayak misalkan perawat. Cuman kalau perawat di sini tidak hanya yang berkecimpung di bidang medis yang selama ini memang jadi lingkupnya perawat ya. Jadi kayak semacam kompetensi baru yang mereka akhirnya nanti dapat kompetensi itu yang notabene hanya didapat di PMI gitu. Karena contoh nih ya,
kompetensi sebagai aftaper. Apa sih aftaper? Aftaper itu orang yang petugas yang ngambil darah. Nah, ini selama ini mungkin beberapa pelamar perawat itu yang baru juga bingung, ini kompetensinya kok baru banget, belum pernah dapat. Betul. Nah, selama mereka di PMI nanti akhirnya tahu dengan seringnya mereka nusuk di donor darah, jadi semakin tinggi jam terbangnya. Jadi nanti tidak hanya jadi petugas yang ada di PMI Kota Surakarta saja, bisa saja nanti tugas keluar. Nah, tugas keluar ini fungsi mereka tidak hanya jadi petugas untuk ngambil darah aja, jadi bisa untuk itu tadi sosialisasi juga kegiatan PMI apa saja, karena notabene pendonor darah itu tidak hanya yang bertanya mengenai sekitaran donor darah aja. Jadi misalkan PMI ternyata punya Akademi Bank Darah ternyata. Itu di mana lokasinya dan sebagainya. Makanya untuk staf ini kita push benar harus tahu PMI itu seperti apa. Jadi harus tahu menyeluruh tentang PMI ya, Bu. Tadi udah ya masuk ke praktek udah, kemudian lanjut aja nih ya, langsung ke tahap yang selanjutnya adalah tes kesehatan. Ada tes kesehatannya juga. Berarti harus sehat nih ya, Bu. Ya, harus sehat, karena nanti kalau jadi karyawan PMI, padahal PMI nih 24 jam. Jadi 24 jam notabene. Yang di markas pun itu juga sebenarnya 24 jam juga. Dalam artian bukan hanya dokter, perawat ya, karena memang PMI ini kan kegiatannya berkelanjutan. 24 jam melayani masyarakat, betul. Berarti pelayanan masyarakatnya yang sepenuh hati betul nih ya. 24 jam loh, coba bayangin. Sepenuh hati lagi. Kurang apa coba PMI ini? Nah, jadi kalau jadi karyawan PMI harus yang betul-betul PMI-nya ini di hati yang bagaimana? Ya, saya PMI, saya bukan PMI yang markas, saya bukan PMI yang UDD, semua jadi satu, jadi PMI. Jadi satu PMI. Jadi apapun yang jadi kegiatan PMI harus supporting di situ ya. Kemudian setelah masuk di tes praktek, kemudian tes kesehatan, ada tes wawancara. Nah, ini nih yang berat nih. Kadang nih ya. Iya nih. tahap yang paling bikin deg-degan nih. Enggak sih sebenarnya, karena kalau wawancara terus terang nanti yang dinilai bagaimana seseorang ini bersikap, bagaimana dia menyikapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mungkin agak-agak menjurus bisa, agak-agak yang minta pendapat juga bisa. Jadi kalau misalkan salah ngomong misalkan ini, aduh kok saya tadi ngomongnya gitu ya, nah, ini akan dilihat, akan dinilai kayak gitu. Kemudian latar belakangnya keluarga, pergaulan, kegiatan, dia ikut di organisasi apa, ini juga kita nilai semuanya. Karena notabene yang di PMI Solo ini orang-orang yang atau karyawan yang memang harus bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, karena pelayanan masyarakat apa sih dasarnya komunikasi kan, komunikasi betul. Harus yang dua arah, harus yang bisa saling. Kalau hanya non-sewu mungkin di beberapa saat di mobile unit ada yang ngambil donor tapi cuma diem aja. Nah ini nih masyarakat sekarang udah banyak yang pinter, medsos digunain. Betul. Aduh ini saya donor kayak gini kok cuma didiemin aja nih, kayak betul. Apa? Ini yang paling penting nih, komunikasi berarti harus dibangun terus ya. Nah, entah itu dengan sesama karyawan ataupun dengan masyarakat luas, karena sebagai ujung tombaknya tadi dia harus in hand ini ya, yang jadi produk knowledge PMI apa sih gitu, apa yang jadi kegiatannya PMI apa saja. Kalau selama ini misalkan hanya donor saja yang diketahui, dia harus mulai menambah pengetahuan. PMI ternyata memang banyak kegiatannya. Hari ini mungkin ada tugas penyemprotan juga karena ada pandemi misalkan, harus tahu. Kemudian ada asesmen untuk kegiatan DK, dompet kemanusiaan, harus tahu juga. Oh di sana ada geria PMI, harus tahu juga. Kayaknya banyak banget ya Bu gitu kan. Kalau yang baru-baru ini bener iya, tapi PMI kegiatannya banyak sekali. Hanya PMI Solo kali ya. Yang semua kali ya sekarang karena udah banyak. itu Bu, kita tuh totalitas melayani masyarakat. Iya, totalitas tanpa batas melayani masyarakat 24 jam loh, bayangin. Nah, tadi udah selesai diwawancara ya. Lolos lagi, masuk ke tahap magang. Nah, magang ini berapa bulan? Magang kita di aturan adalah
3 bulan. Nah 3 bulan ini kita evaluasi di bulan pertama seperti apa, kemudian yang di bulan kedua, bulan ketiga ini penentuan. Nah siapa yang kita libatkan di sana, user atau yang pengajuan SDM, siapa sih yang ngajuin. Nah ini yang mulai ada penilaian, walaupun memang secara keseluruhan tetap kita mintai pendapat juga kayak gitu ya, tidak hanya yang terkait saja seperti itu. Oh berarti ada masa magangnya dulu ya Bu, 3 bulan, setelah itu ada evaluasi, baru masuk ke kontrak. Nah kalau kontrak berapa tahun Bu? Kontrak itu sesuai dengan aturan dari pemerintah ya, jadi harus maksimalnya 3 tahun, entah itu 2 kali kontrak, entah itu 3 kali kontrak, maksimalnya 3 tahun. Ya, bisa 1, 2, bisa 2, 1, bisa 1, karena memang nggak usah panjang-panjang dah, 2 tahun aja misalkan, nggak apa-apa, bisa aja seperti itu. Dan kita memang harus sesuai dengan peraturan yang sudah ada di pemerintah kayak gitu. Oh kayak gitu. Di masa magang nih ya, biasanya saya yang sering saya tekankan dan saya agak keras di situ, karena 1 bulan magang ada evaluasi, saya masuk di dalamnya juga sebagai tim di situ. Saya katakan kalau memang jiwanya sudah nggak bisa ke yang PMI nih ya, karena udah tahu kan di rolling, oh di bagian ini kayaknya kok nggak banget ya, bukan style saya Bu gitu. Ada kan beberapa kayak iya. saya nggak bisa Bu, stylenya nggak dapet feel gitu kayaknya. Kalau saya 24 jam mah nggak bisa. Betul gitu. Iya. Oke lah, nggak apa-apa. Niatkan dulu, kalau memang sudah nggak pengen di sini, hanya setengah hati, lepas aja, berikan kesempatan ke yang lain. Karena apa? Kalau kesempatan ini buat orang lain begitu penting, sementara Anda tidak begitu ngeh di sini, ya sudah, kasih kesempatan orang lain untuk maju sebagai kalau nggak srek lepasin aja. Iya. Los aja ya. Los. Nah itu Bu, tadi sahabat PMI sudah dengar dari Bu Eni ya. Kalau mau masuk PMI, Bu Eni tadi udah kasih bocoran bahwa harus tahu tentang PMI itu seperti apa ya. Kadang teman-teman kalau misalkan mau melamar pekerjaan di PMI itu sistemnya SKS pasti, sistem kebut semalam. Belajar tentang PMI ya kan. Iya beneran. Nah itu kan ada rekrutmen Bu, kita tadi sudah berbicara tentang rekrutmen serta tahap-tahapnya sampai diangkat menjadi karyawan kontrak seperti itu. Rekrutmen itu kan masuk dari bagian perencanaan. Nah dalam setiap rencana, setiap proses itu kan pasti ada hambatan. Kira-kira hambatan apa Bu yang ditemui saat proses rekrutmen? Iya, karena ya itu tadi ya, cari SDM yang betul-betul ini loh, SDM yang bagus dalam kurun waktu yang hanya singkat ya, apalagi sudah masuk magang ini hanya 3 bulan itu belum bisa mengkuliti istilahnya ya, kasarannya gitu, ini orang seperti apa gitu. Kadang-kadang maaf kata bisa ini dia punya ya saya pokoknya 3 bulan ini rajin betul, setelah 3 bulan masuk ke kontrak agak rajinnya jadi turun sedikit. Oh malah turun nih. Jadi sampai ke tahap tetap malah anjlok. Nah ini yang harus kita motivasi terus, karena SDM itu kalau memang dia sudah betul-betul niat insung saya di sini ya udah, berarti memang berniat untuk bismillah masuk ke PMI ini betul-betul yang sudah berniat untuk kerja beneran. Kerja itu dalam artian ya ini tujuan saya di PMI, saya pengen memajukan PMI juga, saya bisa beraktivitas di situ yang sesuai dengan passion saya, sesuai dengan semangat saya, tapi juga sesuai dengan SPO yang sudah diberikan kepada saya kayak gitu. Jadi cari orang-orang yang seperti itu agak susah. Jadi memang kan ada 3 penilaian ya, ada skill, attitude, dan knowledge. Attitude yang bisa untuk dipelajari adalah knowledge dan skill. Ya. Attitude ini yang biasanya ya nun sewu, karena saya mungkin di angkatan yang nggak tua ya, jadi jangan tua Bu, nggak enak, senior. Semangatnya muda, oke ya senior Bu. Jadi yang muda-muda ini kadang-kadang stylenya udah lain ya, karena dia cara berpikirnya pun frame-nya udah lain dengan mungkin yang senior. Kalau yang muda saya harus seperti ini, yang penting goals-nya. Nah itu, jadi kadang-kadang sama tujuannya, cuman ini gayanya cara menempuhnya ya yang beda ya. Misalkan mau ke Balai Kota, saya lewatnya ke Mojosongo dulu, saya lewatnya langsung di ini Pasar Gede, ya kan. Memang gayanya harus seperti itu, dan saya pikir dengan
berkembangnya IT juga. Jadi anak muda sekarang mau nggak mau juga harus yang tahu benar, pembekalan IT juga harus di semua bidang, tidak hanya yang oh ini komunikasi ya IT aja Bu, yang penting humas aja, enggak. Jadi semuanya, karena di PMI Solo juga sudah pakai SIM Dondar. Kemudian ada yang di SIM keuangan, ada SIM yang untuk administrasi, dan ini sebentar lagi SIM untuk kepegawaian. Jadi memang linknya sudah menyeluruh. Kalau bisa jadi jangan gaptek juga. Walaupun kayak yang senior ini harus yang tertatih-tatih, tapi harus bisa dan tetap harus bisa. Semangat Bu, kan tadi semangatnya harus muda. Walaupun mohon maaf sudah senior. Nah, tadi adalah berbicara tentang hambatan-hambatan yang sering ditemui saat proses rekrutmen. Setelah direkrut, tadi jangan sampaikan bahwa ada yang namanya evaluasi kinerja. Iya. Nah, itu bagaimana Bu prosesnya evaluasi kinerja ini berlangsung, itu seperti apa? Ya, kalau di sini ada yang namanya DP3 ya. Jadi penilaian, daftar penilaian kinerja staf yang ini berjenjang. Jadi kalau sekarang per bulan ya, jadi ada staf yang dinilai oleh kasihnya, kemudian kasih dinilai oleh kabak, kemudian kabak dinilai oleh K-unit dan seterusnya. Nah ini, jadi setiap ada kegiatan seperti ini, atasan harus tahu ini targetnya apa saja nih si staf ya. Misalkan katakan yang di bagian donor misalkan, oh ya harus bisa misalkan marketing donor seperti apa. Oh harus multi talent nih berarti harus nih. Multi talent, iya harus sesuai. Kemudian SPO yang udah dijalankan seperti apa. Yeah. Kemudian langkah-langkah untuk misalkan masih ada kekurangan, atasan harus bisa menghandle misalkan ada satu staf yang masih kurang misalkan. Nah ini harus ada pembinaan secara internal sendiri, dikasih tahu nih ya. Jadi penilaian ini nanti ditandatangani oleh si SDM, jadi SDM ngerti, oh iya saya kurangnya di sini, oh iya saya harus ningkatin ini, nah sebagainya. Jadi memang terbuka dan SDM harus ngerti benar kalau memang dinilai seperti ini, jangan marah karena memang kalau kita kenyataannya seperti sendiri, itu ya. Kan kita nilai diri sendiri, oh bagus sudah bagus, nah kacamatanya orang lain kan beda. Nah ini kalau sudah dikomunikasikan dia bisa ngerti, kemudian tanda tangan di situ berarti setuju dengan penilaian seperti ini, akhirnya ada tindak lanjut. Tindak lanjut seperti apa? Kurangnya yang di sini tadi diperbaiki. Nah, perbaikan ini dikawal terus oleh atasan kayak gitu. Ya, seperti itu. Dari banyaknya proses ini, Bu, ada rekrutmen, ada hambatannya, ada evaluasinya. Terus ini saya mau tanya nih, Bu. Jumlah karyawan PMI keseluruhan berapa? Ayo coba tebak, ayo. Saya cari ke PA dulu. Karena nih saya tuh lihatnya kayak banyak banget gitu karyawannya. Ya, karena memang ada di 2 unit besar ya, UDD dan Markas itu 178. Nah, sampai yang ini kan ada yang masih magang 2. Jadi memang kita berproses ya, di tahun ini ada yang pensiun 2 orang, di tahun depan. Jadi mulai 2019 ke depannya sampai 2023 itu banyak yang pensiun. Nah, akhirnya kita memang butuh orang mempersiapkan yang, mempersiapkan ini tidak bisa secara instan. Ini loh sudah penggantinya ada, bukan, karena mereka harus belajar dulu. Apalagi yang di teknis ya, seperti di UDD, di teknis medis itu kan harus belajar dan harus punya jam terbang juga. Kalau nanti langsung rekrutmen, padahal rekrutmen sendiri nggak bisa langsung nih balik tangan sudah dapat orang, nggak bisa kan ya. Jadi betul. Ada proses tadi yang Mbak Dia tanyakan sampai ke kontrak itu nggak gampang dan harus betul-betul penilaiannya yang sungguh-sungguh, karena memang kita butuhnya orang-orang yang berkompeten di bidang yang kita butuhkan. 178 karyawan ya Bu ya. Berarti Bu Eni itu sudah menyeleksi 178 dan saya salah satunya waktu itu. Kalau flashback saya salah satunya waktu itu, saya masih takut-takut waktu itu ketemu Bu Eni, tapi sekarang udah kayak sobat sendiri. Nah, iya. Okay. Ya karena bagian SDM nggak boleh tuh ya, maksudnya kalau orang Jawa bilang nih empan papan yang bagaimana, karena apa tuh, Bu? SDM itu nggak hanya yang junior, jadi yang senior ini pun juga harus kita kawal terus, harus kita edukasi bagaimana PMI ini berkembang, jadi kayak seperti itu. Jadi kalau yang muda-muda juga
menyesuaikan bagaimana ritmenya yang di PMI Solo, karena kadang-kadang PMI Solo ini masih menggunakan cara-cara lama yang sebenarnya itu juga bagus, cuman kadang-kadang kalau yang muda-muda nggak dikasih tahu nih, dikontrol, ini loh PMI Solo seperti ini, jangan yang gayanya anak muda banget, tapi memang harus berkembang ke arah sana kayak gitu. Sementara yang senior pun juga harus didudukkan, ini loh yang senior tapi juga sudah bisa merasakan auranya PMI sekarang itu ya. Oh iya, sekarang nggak seperti zaman dulu. Ada orang, aduh PMI dulu gini-gini. Iya, yang dulu disimpan dulu ya. Kalau masa lalu biarlah masa lalu ya. Iya. Gitu. Oke Bu, saya tadi mau nanya apa lagi? Oh iya, nggak nanya deh, kok nggak nanya. Jadi ternyata podcast ini tuh sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini kayaknya wajib banget nonton deh, karena Bu Eni itu sudah memberi gambaran tentang PMI itu seperti apa dan proses rekrutmennya seperti apa. Itu Bu Eni sudah menggambarkan semuanya ya Bu ya. Dan ada bocoran tadi juga kalau mau masuk PMI harus belajar dulu tentang PMI. Iya. Karena PMI itu luas banget, pelayanannya banyak banget dan 24 jam. Bayangin nggak tuh 24 jam melayani masyarakat tulus, pakai hati. Iya, dengan hati. Luar biasa emang PMI ini. Karena kan kita pengennya dicintai masyarakat ya. Nah, kalau dicintai masyarakat tuh apa sih, kalau kita sudah memberikan apapun itu tetap ya masyarakat bisa menerima kita. Salah satu contoh saja, kalau kita butuh bantuan misalkan seperti sekarang di saat pandemi seperti ini, bantuan masker, bantuan ABD, kemudian bantuan apalah yang kira-kira kita bisa salurkan lagi ke masyarakat, itu jadi dari masyarakat untuk masyarakat juga. Ini kita sudah betul-betul terpercaya sekali ya PMI Solo ya. Itu berarti wujud cinta dari masyarakat untuk PMI ya. Nah, itu kan kayak gitu. Berkat stafnya juga, staf yang bahu-membahu bisa memberikan PMI ini memberikan pelayanan yang sepenuh hati dan juga yang maksimal kayak gitu. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah podcast yang sangat bermanfaat ya. Kalian wajib nonton ini, Sobat PMI semuanya wajib nonton. Apalagi narasumbernya cantik seperti ini, pasti nggak bosan kan buat nonton. Nah, cantik Mbak. Kalau ganteng malah gimana Bu nanti? Nah Bu, ini sebenarnya saya pengen sambung sampai mungkin 2 hari ke depan podcastnya ya. Kalau 2 hari ke depan saya jadi kurus Mbak Dea. Sama saya juga ini Bu sepertinya. Jadi untuk sahabat PMI, kita mungkin akan lanjut perbincangan kita dengan narasumber yang lain. Tapi hari ini kita cukupkan sekian. Saya ada pantun satu lagi. Aduh, pantun lagi nih. Ya, pantun lagi. Nanti jangan lupa dijawab cakep ya. Oke. Beli gorengan 10.000. Kekenyangan. Oke, udah gitu aja. Terima kasih sahabat PMI. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.